Oke, jadi buku induk ini sudah otomatis menampilkan data dari siswa berdasarkan kata kunci NIS ini ya, nomor induk siswa. Jika kita rubah nomor induknya, maka datanya otomatis akan berubah. Jadi untuk di sheets ini, di cetak identitas ini semua berisi Excel formula, ya hanya dengan Excel, yang akan secara otomatis menampilkan data sesuai yang diinput di sheets database identitas siswa di sini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Bagaimana sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama membuat aplikasi buku induk. Baik, kita langsung saja, kita akan buat buku induk dari nol ya. Langsung saja kita buat di sini supaya lebih mudah. Kita buat untuk foldernya. Kita beri nama saja buku induk. Di dalam folder ini, itu kita harus tambahkan folder lagi untuk fotonya ya. Jadi kita tambahkan lagi seperti ini. Gunanya ini untuk menyimpan file foto kita nantinya. Kemudian kita buka Excel, Microsoft Excel baru ya. Kita simpan di folder tadi yang kita buat. Stop ya. Kita beri nama aplikasi buku induk. Ini jangan lupa dipilih yang ini ya, .xlsm. Karena nanti kita akan menggunakan makro untuk otomatis. Bagi yang awam dengan istilah Excel makro, bisa cek di video saya berikut. Di situ ada penjelasan lengkap bagaimana makro itu dibuat dan fungsinya untuk apa. Selanjutnya kita akan membuat halaman utama dari buku induk ini yang berisi dari data siswa. Supaya halaman ini pas ketika dicetak, kita perlu menyesuaikan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Caranya dengan cara klik page layout, klik size, kemudian kita pilih kertas yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan A4. Kemudian kita ketikkan juga margin. Ini margin bawaannya masih lebar ya, kiri kanannya. Pastikan kita perkecil saja. Ini kita perkecil. Supaya ukuran kertasnya bisa maksimal yang bisa kita gunakan. Klik page, pastikan di setting 100 ya, supaya tampilan di layar itu sama persis dengan di kertas nantinya ketika kita print. Oke, sudah selesai. Kemudian kita beri nama di sheet ini, kita ganti namanya. Kita ganti saja misalnya cetak identitas ya, klik kanan, rename, kita ketikkan cetak identitas. Oke, selanjutnya kita siapkan ukuran kolomnya. Di sini kolom yang akan kita gunakan dari kolom A sampai kolom AE. Kita blok dari kolom A, klik kiri, tekan tombol Shift, kemudian kita geser. Nah, klik kiri tombol AE, kemudian format, kolom width 2. Oke. Kita bisa melihat preview saat dicetak dengan cara klik view, kemudian klik back preview. Kita isi saja spasi di sini. Kita bisa lihat, kita seret ya. Jadi arahkan kursor sampai berbentuk panah seperti ini, kemudian klik kiri, tahan, dan geser ke. Sepertinya masih cukup satu lembar ya. Kita coba geser lagi. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat batasan kertas yang bisa digunakan ya. Nah, bisa terlihat di sini. Jadi selembar kertas ketika nanti di print itu cukup sampai baris ini. Baik, selanjutnya kita akan menginput untuk format isian data induknya sendiri. Jadi isiannya seperti ini. Silahkan di pause jika perlu dan silahkan diikuti sesuai format supaya nanti jadi hasilnya bisa sama ya. Ya, jadi di kolom A ini ditulis untuk judul dokumennya buku induk siswa, kemudian di bawahnya ada NIS, dan di kolom C itu titik 2-nya, kolom X itu NISN titik 2-nya. Dan di kolom AE ini akan kita gunakan untuk fotonya.
Lanjut ke baris B. Ya, di sini ada A, dan di C, baris C ini ada keterangan anak didik, kemudian diisi angka 1. Lanjut di bawahnya 3, 4, 5, dan di kolom D ini ada nama, jenis kelamin, kelahiran, agama, kewarganegaraan, anak ke, jumlah saudara. Kemudian di kolom J itu juga diberikan keterangan. Ini untuk pengisian namanya nanti. A lengkap, B panggilan, dan di baris J8 juga ditulis sama seperti itu. Jadi ini satu kolom harus sama ya diisinya. Tidak boleh lengkap-lengkap supaya nanti ketika di print bisa lurus hasilnya. Kemudian di kolom S ini untuk pengisian titik 2. Kita lanjut untuk pengisian di baris berikutnya, baris 16 ya. Nah, ini diisi. Di kolom C-nya juga sama. Ini berisi nomor. Dan di kolom J ini sama ya, A, B, C, D, E. Ini untuk keadaan jasmani, berupa berat badan hingga imunisasi. Nomor 10 itu alamat rumah. Ini isiannya seperti ini, alamat rumah. Ini langsung isiannya seperti ini ya, alamat rumah, jalan, prop, kode pos. Ya, nanti akan kita sesuaikan formatnya. Diisi saja terlebih dahulu. Ya, ini bertabrakan, dibiarkan saja seperti itu. Nanti kita format. Kemudian nomor B, keterangan orang tua, wali, anak didik. Lanjut. Ini untuk nama orang tuanya, keterangan ayah, keterangan ibu, kemudian pendidikan, ayah, ibu, pekerjaan, ayah, ibu, dan kewarganegaraan. Kemudian wali murid ya. Oke, sampai sini. Ini untuk di halaman pertama kita setting sampai ke keterangan wali ya. Jadi di sini kita lihat ada baris titik-titik, ini menandakan halaman 1 sampai sini. Supaya lebih enak dibacanya nanti kita geser saja sini ya. Jadi untuk perkembangan murid itu kita tampilkan di halaman 2. Nah, untuk di halaman 2 isiannya seperti ini ya. Jadi silahkan saya coba zoom ya. Silahkan di pause ya jika perlu, bisa diisi pendidikan sebelumnya ya. Ini keterangan masuk sebagai murid baru atau pindahan dari sekolah lain. Untuk isian selanjutnya yaitu keadaan jasmani siswa. Jadi ini isiannya akan diisi ya. Ini di kolom D, kolom C, ini 2. Ini lanjutan dari yang atasnya, pendidikan sebelumnya. Jadi nomor 2 itu keadaan jasmani. Kemudian ini ada tahun ini di kolom G. Di kolom F-nya itu poin-poinnya A, B, C, D. Berat badan, tinggi badan, penyakit, dan kelainan jasmani. Untuk halamannya ini perlu disesuaikan karena jika dilihat dari sini, garis biru menunjukkan untuk halaman 2 hanya sampai di baris 73. Jadi nanti ketika di print hanya menunjukkan sampai sini saja. Kita perlu memperluas jangkauan halamannya hingga ke bawah. Ya, caranya arahkan kursor sampai panahnya berbentuk seperti ini, seperti panah. Tahan klik kiri, kemudian seret ke bawah ya. Oke, selesai. Jadi seperti itu. Setelah itu kita akan membuat kotakan-kotakan ya dan memformat supaya terlihat bagus ya. Jadi untuk hurufnya pertama, untuk fontnya saya coba ganti menjadi, ini sesuai selera ya, silahkan disesuaikan. Ini saya kebetulan senangnya Tahoma, jadi saya blok di sini pojok kiri atas, klik Tahoma. Oke, kemudian kita blok dari sini, tekan shift, kita merge ya. Kita tebalkan, ini isi 17 itu. Nah, kita tebalkan juga bagian sini ya, ini tidak usah. Untuk niche-nya ini isian datanya ini dari kolom D sampai kolom J. Kita klik dari sini sih, kemudian klik sampai J, kemudian klik next. Untuk ini SN kita akan blok dari sini sampai ke AE. Untuk fotonya sendiri, kita akan sesuaikan lebar kolom di kolom AE ini. Kita akan isi supaya cukup untuk ukuran foto 3x4. Cara mencocokkannya, kita bisa buat patokan di sini. Kita klik insert, kita klik set, kemudian klik yang rectangle. Klik kiri tahan, lepaskan,
Ini klik save format dan kita ketikkan untuk height-nya 4 cm ya, 4 cm. Enter. Dan lebarnya 3 cm, 3 cm. Enter. Oke. Jadi kita akan membuat ukuran kolom AE ini lebarnya sama dengan ukuran untuk foto ini. Ini kita klik kolom AE, kemudian klik home ya, klik format, kolom width, kita ketikkan 16.43. Oke ya, kita cocokkan, kita pastikan ukurannya sama. Oke, sama ya. Jadi ukuran lebar kolom ini cukup untuk menempatkan ukuran foto 3x4 ya. Ini untuk garisnya kita geser saja, jadi cukup ya seperti ini untuk lebar AE nya. Oke, karena sudah tidak digunakan, kita bisa hapus untuk save ini. Klik kemudian tekan delete. Selanjutnya kita akan buat kotakan-kotakannya ya. Jadi di sini contohnya untuk NIS ini kita berikan kotak. Caranya klik home, klik ini tombol untuk border ya, klik yang outside. Itu kita lakukan hal yang sama dengan NISN ya, seperti itu. Kemudian di keterangan anak didik juga kita berikan kotak yang sama. Kita blok dari sini sampai kolom AD, klik di rank ini di A4, kemudian tekan tombol shift, klik di rank AC, kita berikan kotak. Kemudian untuk di selanjutnya juga sama kita akan gabungkan di kolom C ini ya. Ini untuk isian datanya nanti. Jadi kita klik C5, kemudian klik tekan tombol shift, klik AC, klik tombol merge. Kita berikan kembali kotaknya, klik dari sini, tombol AC, kita klik ini ya, untuk beri kotak. Oke, kita copy semua format ini sampai ke bagian terakhir ini ya, kerjaan. Caranya kita klik A1, kemudian AC, tekan tombol shift, klik AC5, kemudian klik home, klik format painter. Setelah ada tampilan berkedip seperti ini, kemudian kita klik di A6, klik kiri tahan, geser hingga AC, kemudian masih ditahan, geser ke bawah, tetap di AC ya, pastikan tetap di AC, sampai di AC47, kemudian dilepaskan. Oke, kita lihat semua formatnya sudah sama. Untuk di bagian B-nya, keterangan orang tua, kita perlu cetak tebal, jadi di blok ya. Caranya klik di sini, di baris 28, geser sampai kursornya seperti ini, kemudian klik di tombol ini, B. Dan seperti itu. Oke. Ini terlihat ada yang terpotong, kita bisa hilangkan saja merge-nya. Selanjutnya kita lakukan pengaturan format di halaman 2-nya juga. Ini untuk bagian C, perkembangan murid, kita cetak tebal juga. Kita blok di sini, klik B di sini, atau bisa juga tekan tombol kontrol dan tombol B. Untuk isian datanya ini sama dengan yang di atas, jadi bisa kita copy untuk formatnya seperti sebelumnya ya. Klik, tahan tombol shift sampai klik sampai AC, kolom AC, kemudian format painter bisa kita sesuaikan di sini dan tarik sampai ke baris 62. Oke, seperti itu. Untuk bagian C-nya kita berikan kotak saja seperti ini. Oke, untuk kemudian di keadaan jasmani ini diisi dengan tahun ya, tahun 2025, 2026. Nah, supaya terlihat kita gabungkan, kita merge. Jadi klik kiri tahan, blok sampai sini, kemudian klik merge. Format painter, kita klik di P, kemudian seret sampai ke AC. Kita berikan kotakannya, klik all border, kemudian klik format, dan kita blok sampai sini. Selanjutnya kita perlu gabungkan kolomnya atau merge untuk kolom tahun. Klik sini, klik tombol, tekan tombol shift, dan klik kolom M, kita merge.
Kemudian kita copy formatnya ya ke bawah ya. Kita bisa geser untuk bagian ini supaya rata kiri. Klik line left ya. Oke, bisa kita lihat karena kolom untuk isian data ini terlalu kecil, kita perlu perbesar. Jadi caranya kita blok dari sini sampai AC. Kita klik format, kita ketikkan angka 3. Kita lihat ini melebihi, jadi fotonya melebihi ukuran kertasnya. Jadi kolom lain perlu kita perkecil. Bagian ini kita bisa perkecil. Kita rubah ukuran kolomnya, kita blok dari G hingga M, kemudian klik format, column width kita ketikkan 0,67. Supaya tulisannya bisa terbaca, kita perlu atur ketinggian row-nya. Caranya kita blok dari 64 sampai 68, kemudian klik format, row height kita ketikkan 36. Oke, supaya ini bisa terlihat, kita perlu wrap teksnya. Blok dari sini ke sini, kemudian klik wrap text. Ini perlu diperkecil untuk hurufnya. Jadi bisa diblok sini, kita ketikkan 8 saja. Kemudian kita cetak tebal. Dan kita buat jadi di tengah ya. Kita pastikan lagi untuk kolom yang di atasnya apakah ada tulisan yang tertutup, dan ternyata ada ya di kolom J. Kita bisa blok kolom J ini, kemudian arahkan kursornya menjadi bentuknya seperti ini. Seperti tanda plus. Kemudian tekan double klik, tekan klik kiri dengan cepat. Nah, oke. Supaya kelihatan untuk tulisan di atasnya. Oke, dan tulisan ini juga jadi terlihat ya. Kita berikan kotak di sini. Oke, kemudian kita blok di sini untuk tebalkan ya. Oke, itu selesai untuk format keadaan jasmaninya. Kita lihat untuk fotonya masih di luar ya. Jadi ada kolom yang masih harus diperkecil supaya fotonya bisa tetap masuk ke dalam satu kertas ini ya, satu lembar kertas ini. Oke, kolom ini kita bisa perkecil jadi 2,5 misalnya. Oke, fotonya oke, sudah masuk ya. Jadi fotonya sekarang sudah masuk di sini. Selanjutnya untuk bagian bawahnya, ini di bagian beasiswanya, kita format juga. Kita bisa copy format dari sini ya. Klik format painter, kemudian blok sampai sini. Untuk bagian beasiswanya kita bisa pertebal dengan klik ini ya. Dan untuk isian ini juga bisa sama. Ini kita blok sampai sini. Ini klik outside border dan kita pertebal. Ini kembali bisa kita copy format dari atas ya. Format painter, dan bagian baris ini kita bisa berikan kotak juga dan pertebal. Oke, kita cek lagi. Ternyata masih ada yang tidak tampil ya, jadi terpotong. Kita bisa lakukan hal yang sama, blok kolom D, kemudian kita geser sedikit. Pastikan di fotonya tetap ada dalam satu lembar yang sama ya. Kemudian untuk alamat rumahnya ini masih terpotong. Jadi kita bisa blok dari sini hingga R24, tekan tombol shift, kemudian klik R24, klik merge and center. Sesuaikan, kemudian klik wrap text ya, kita rata kiri saja seperti ini, dan hurufnya bisa kita perkecil, barisnya bisa kita perbesar sedikit. Untuk nomor 10 nya bisa kita merge center, dan ini mungkin perlu kita gabungkan ya. Tahan tombol klik kiri, kemudian geser ke bawah, klik merge center. Oke, ini juga sama. Oke, sudah untuk alamat. Untuk isian-isian yang lainnya juga masih ada yang terpotong, jadi mungkin bisa kita perkecil saja. Nah, 10, oke. Kita format, painter, ini samakan. Ini juga sama, kita perkecil saja hurufnya. Supaya sama, samakan juga ya hurufnya. Oke, selesai. Ini juga kita samakan saja hurufnya. Kita blok ya, dari kolom K sampai bawah, sampai kolom R80. Oke, sudah selesai. Jadi itu untuk format bagian cetak identitas.
Satu lagi untuk foto ya. Foto bisa kita blok dari AE sampai 12 ini ya. Klik match, kemudian klik. Nanti untuk penempatan fotonya. Ini mungkin bisa kita center saja. Oke, jadi sudah selesai untuk formatnya. Kita cek lagi ya. Ada yang terpotong atau tidak. Cukup. Mungkin ini bisa diperbesar saja ya. Nah, seperti ini. 10. Oke, kita coba lihat tampilannya ketika dicetak ya, Ctrl V. Nah, ini seperti ini ya tampilannya ketika dicetak. Oke, cukup ya. Cukup rapi. Halaman 2-nya juga oke. Oke, mantap, mantap. Nice. Oke, jadi sudah selesai untuk formatnya. Sebenarnya dengan format ini pun juga sudah bisa digunakan kalau mau diisi manual. Jadi silahkan saja kalau mau diisi manual. Jadi cukup selesai sampai sini tutorialnya. Oke, bercanda ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan buatkan database. Jadi kita buatkan di sini untuk mengisi data ke lembar cetak identitas ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Kita bisa lanjutkan di part berikutnya untuk mengisi database dari identitas siswa. Terus ikuti perkembangan pembuatan buku induknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.